Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat, yang dipersembahkan oleh PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki anak balita atau yang berusia di bawah 5 tahun, tentunya sudah mendengar bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan program BIAN, yaitu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Bahkan mungkin beberapa dari anak-anak pemirsa malah sudah mendapatkan imunisasi ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mendapatkan info lebih detail terkait dengan BIAN, maka Infus episode kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan BIAN bersama dengan saya, Hilmia Maulina. Nah, seperti biasa, Infus selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan expert di bidangnya. Termasuk nih, pada Infus episode kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber seorang dokter spesialis anak yang aktif bertugas di Rumah Sakit Tugurejo. Langsung saja kita sambut Dr. Dian Emiria Tunggadewi SPA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Halo Dr. Dian. Ya, halo, terima kasih atas sambutannya. Iya, Dr. Dian ini itu sudah beberapa kali ya dok kita undang pada acara Infus untuk menjadi narasumber kita. Ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh Rumah Sakit Tugurejo ya. Nggak bosan kan ya dok ya? Enggak dong. Oke. Demi pemirsa Infus ya, kita selalu memberikan edukasi dan informasi tentang kesehatan. Nah, oke, kita kembali ke topik ya dokter. Ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan sekilas tentang program BIAN. Nah, sekarang giliran dokter nih untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan BIAN dokter. BIAN itu adalah salah satu upaya dari Kementerian Kesehatan ya Mbak ya, untuk mengatasi kesenjangan imunitas. Jadi selama pandemi ini kan banyak ibu-ibu yang tidak mengimunisasikan anak-anaknya. Iya, karena takut ya dok, takut keluar rumah karena ya takut mungkin COVID ya sama pandemi ini. Jadi oleh karena itu sekarang saatnya dari pemerintah supaya tidak terjadi kejomplangan imunitas dilakukan BIAN ini, Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. Jadi kayak dioyak-oyak gitu ya dok ya? Ya biar sama rata gitu, semuanya imunitasnya sama. Memotivasi supaya semuanya mau ikut imunisasi gitu ya dok ya. Nah, untuk periodenya nih dok, kapan sih BIAN ini dilaksanakan dokter? Kalau BIAN itu dilaksanakan selama 1 bulan ya, jadi ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan waktu di bulan Mei 2022 itu untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, ya Nusa Tenggara, daerah luar Jawa seperti itu. Kemudian di bulan Agustus ini, di bulan ini itu khusus Jawa dan Bali. Oh, jadi dibagi-bagi ya untuk pelaksanaannya tidak serempak berarti ya? Ya, bertahap. Oke, baik. Nah, dokter, kalau imunisasi itu kan banyak banget nih jenisnya ya. Nah, apakah di BIAN ini semua imunisasi diberikan atau hanya tertentu saja, dokter? Kalau untuk BIAN itu memang hanya tertentu saja ya, karena dilihat dari angka cakupannya. Jadi BIAN ini ada 2 imunisasi yang diutamakan. Yang pertama imunisasi campak dan rubella, itu jadi semuanya mendapatkan imunisasi campak dan rubella, disebut juga dengan imunisasi tambahan. Kemudian satu lagi adalah imunisasi yang kombinasi DPT, hepatitis B, HIV dan polio ya. Itu disebut juga dengan imunisasi kejar. Jadi imunisasinya ada 2 ya, yaitu imunisasi tambahan dan juga imunisasi kejar. Nah, oke, kita bahas satu-satu nih ya dok ya. Untuk imunisasi tambahan dulu nih dok. Kan tadi dokter mengatakan imunisasi tambahan itu ada campak sama rubella, gitu kan ya dok ya. Nah, sebetulnya siapa sih dok sasaran untuk vaksin ini dokter? Jadi kalau untuk khusus yang imunisasi campak dan rubella, makanya kenapa disebutnya imunisasi tambahan. Jadi baik dia itu sudah lengkap maupun belum lengkap, wajib mendapatkan imunisasi ini. Oh gitu, semua berarti ya? Ya, untuk bayi yang berusia 9 sampai 59 bulan. Jadi semuanya wajib ya, baik dia yang sudah lengkap atau maupun yang belum lengkap. Berarti double nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah, terus kalau yang satunya nih dok, yang imunisasi kejar, nah itu sasarannya sama atau ada bedanya dok? Nah, kalau yang untuk imunisasi kejar itu khusus yang kombinasi DPT, hepatitis B, HIV dan polio, itu lebih diutamakan untuk yang belum lengkap aja. Oh ya. gitu. Yang berusia 12 sampai 59 bulan. Jadi yang belum lengkap disuruh melengkapi dengan imunisasi, makanya istilahnya berbeda, satunya imunisasi tambahan,
satu lagi imunisasi kejar. Jadi yang telat-telat saat ini adalah saat untuk melengkapi imunisasinya, yang DPT polio itu untuk dilengkapi. Berarti untuk mengejar ketertinggalan imunisasinya ya dok ya? Iya. Oke, nah mungkin bagi pemirsa Infus nih dok, yang anaknya kebetulan belum dapat program BIAN, pasti bertanya-tanya nih, emang bisa didapatkan di mana sih untuk pelayanan vaksin BIAN ini dokter? Vaksin BIAN ini karena dia adalah program pemerintah, tentunya oleh pemerintah sama rata semua ada di posyandu, puskesmas, dan juga di sekolah-sekolah. Jadi jangan khawatir, di posyandu itu pasti ada ya. Kemudian kalau misalnya posyandu kebetulan waktu di posyandu telat, bisa ke puskesmas. Atau misalkan di sekolah pun juga tetap digalakan. Jadi karena ini memang program pemerintah, jadi semua tempat pasti dapat. Oh, jadi risiko terlewatnya itu kecil ya dok ya, karena fasilitasnya banyak tuh ya, lokasinya ya. Oke, baik dokter, kita agak sedikit kembali ke belakang ya dok ya, terkait tadi dokter menjelaskan untuk campak dan rubella. Nah, mungkin beberapa pemirsa masih ada yang belum bisa bedain campak dan rubella itu apa ya dok ya? Iya, memang kalau campak dan rubella itu sama ya, sama-sama penyebabnya adalah virus yang menularnya melalui saluran nafas, dan bentuknya juga sama-sama mirip, sama-sama bentuknya ruam. Cuman yang membedakan kalau untuk yang campak itu demam diawali dengan demam tinggi dahulu. Ya. Pertama demam tinggi dulu, kemudian setelah 4 hari muncul ruam-ruam. Nah, ruamnya itu juga khas dari wajah dulu, baru kemudian ke seluruh tubuh. Nah, selain itu juga ada gejala lain, itu ada gejala batuk. Kemudian matanya berair, kemudian yang paling khas itu adalah ada kayak sariawan di pipi, di dalam pipi, mukosa pipi. Itu paling khas sekali untuk campak. Kemudian kalau untuk rubella, walaupun dia bentuknya ruam, dia demamnya tidak tinggi, ya. Demamnya tidak tinggi, kemudian dia ada pembesaran kelenjar getah bening. Kayak gondong gitu ya dok ya? Bukan ya? Kayak bentuknya kelereng kecil-kecil di leher gitu ya. Bisa teraba itu ya dok ya? Bisa. Orang tua biasanya tahu kalau ada benjolan gini. Kemudian selain itu sering mengeluh nyeri. Ya. Rewel gitu ya? Kalau dipegang kali ya, kesakitan ya. Kemudian ruamnya juga tidak seheboh campak gitu. Itu untuk rubella. Dan yang paling utama sebenarnya ya, bukan gejala yang kena pada anak-anak, justru ibu hamil itu yang lebih berbahaya. Oh, bisa juga ya dokter? Iya, jadi kalau ibu hamil yang kena rubella, yang berefek paling berat itu justru adalah anak yang di dalam kandungannya, janinnya. Iya. Nantinya bayi yang lahir itu akan mengalami gejala atau kelainan bawaan yang berat. Dan dia tuh termasuk meliputi salah satunya adalah kelainan jantung, kemudian juga ada kelainan di susunan saraf otak, kemudian ada katarak, dan ada gangguan pendengaran. Jadi biasanya kita sebut namanya adalah sindrom rubella kongenital. Nah, itu pasti ada. Biasanya sih kalau yang bayi-bayi baru lahir, ketahuannya itu pertama kali adalah kataraknya. Biasanya kok bayi saya kok matanya kok putih-putih kayak meling-meling, ada putih-putihnya di tengah. Ada berbayang putih-putihnya kabut gitu atau gimana dok? Enggak, di yang hitam-hitamnya tuh di tengahnya tuh ada kayak putihnya. Ada kayak putihnya, kayak ada meling-melingnya. Nah, biasanya ketahuannya karena itu. Ibunya merasa aneh, diperiksakan, ternyata itu adalah katarak. Kemudian setelah dicek, ternyata dia terkena rubella itu. Jadi yang justru sangat berbahaya adalah ibu hamil yang terkena rubella, karena janinnya akan mengalami kelainan bawaan dan itu permanen sifatnya. Oke, baik dokter. Serem juga ya dok ya, campak dan rubella ya dokter ya. Oke, yang berikutnya nih dok, sekarang kita beralih ke difteri, pertusis sama tetanus. Itu gimana dok bedanya dok? Nah, kalau difteri itu difteri itu penyebabnya adalah Corynebacterium diphtheri ya. Jadi yang paling khas sekali adalah dia itu mengalami nyeri tenggorokan, terus ada suara serak, ngorok seperti itu. Kemudian saat dibuka mulutnya tampak selaput di dalam tenggorokannya, itu tampak selaput warnanya putih keabuan. Ya. Itu khas sekali. Dan yang berbahayanya di difteri itu adalah dia itu bisa menyerang jantung. Sampai jantung juga ya dok? Iya. Padahal di tenggorokan ya nih ya? Iya, karena kumannya
Masuk dia ya? bisa, iya dia bisa. Kan abis lewat situ dia juga kena ke dalam pembuluh darah, kemudian dia bisa masuk ke jantung. Karena si selaputnya itu sangat mudah berdarah sekali. Kesenggol aja dia langsung berdarah. Nah kalau sudah berdarah masuk ke pembuluh darah bisa kena jantung. Itu yang difteri. Sedangkan untuk yang pertusis sendiri juga disebabkan oleh kuman namanya Bordetella pertussis ya. Untuk pertusis itu disebabkan oleh kuman juga namanya Bordetella pertussis. Itu disebut juga kalau zaman dulu namanya adalah batuk 100 hari atau batuk 100 hari atau batuk rejan. Jadi batuknya tuh nggak berhenti-berhenti. Ya. Ngekel gitu ya dok Iya, ya? batuk dan yang paling khas adalah bunyi seperti menggonggong ya. Jadi bener-bener bukan batuknya gimana atau bukan gitu, tapi bener-bener dia sampai melotot sampai seperti muntah. Dan kalau batuk itu bener-bener kasihan banget lah, pokoknya batuknya sampai seperti gini banget gitu. Berarti ya. khas banget ya dok? Iya khas, pasti batuknya keras, suaranya keras kayak menggonggong gitu istilahnya. Kemudian untuk yang tetanus, nah tetanus ini tuh juga berbahaya, baik pada orang ibu-ibu ataupun pada ibu yang hamil ataupun pada orang dewasa, apalagi pada bayi. Dan gejalanya itu juga khas sekali. Tetanus itu disebabkan oleh Clostridium tetani, nama kumannya. Nah, yang berbahaya adalah toksinnya. Jadi si kuman tetanus itu menyerangnya saraf, ya, dimana yang mengakibatkan bisa kejang loh. Jadi anaknya sadar tapi kejang, itu bisa. Dan kejangnya itu tanpa rangsangan, jadi bisa kena cahaya sedikit kejang, kena suara berisik sedikit kejang, itu bisa seperti itu. Tiba-tiba berarti ya? Jadi kejang terus nggak berhenti-berhenti. Tanpa riwayat kejang sebelumnya Tanpa berarti riwayat kejang sebelumnya ya. Kalau demamnya tidak terlalu tinggi juga. Nah kemudian yang lebih khas lagi, mulutnya itu mencucu, ya. Mulutnya mencucu karena dia mengakibatkan kekakuan otot. Jadi si toksinnya itu mengakibatkan kekakuan otot. Mulutnya mencucu, badannya kaku, terus perutnya tuh keras seperti papan dan tubuhnya melengkung. Nah, seperti itu. Itulah gejala tetanus. Di mana memang untuk kebersihan dan untuk sterilisasi alat-alat yang kurang bersih ya pada pemotongan tali pusat itu bisa mengakibatkan tetanus itu. Oh, berarti pada saat proses persalinannya itu bisa terinfeksi tetanus ya dok ya? Iya bisa, karena kan namanya kuman kan bisa ada di mana saja. Ya, walaupun sudah berusaha steril, ternyata masih kurang steril. Nah itu bisa mengakibatkan si tetanus pada bayi yang baru lahir. Oke, nah dokter, kita kan tentu sudah pada tahu ya bahwa imunisasi itu baik banget. Dampak positifnya tuh besar, terutama untuk bayi untuk meningkatkan imunitas. Nah, tapi kita pasti juga bertanya dong kebalikannya nih. Nah, ada nggak sih dok efek samping dari pemberian imunisasi ini sendiri, dokter? Iya, kalau untuk imunisasi DPT, efek sampingnya itu udah jelas ya, adalah demam ya. Karena memang ini kumannya itu yang dipakai adalah kuman yang sudah mati. Ya, memang kumannya sudah mati, tetapi untuk beberapa orang, beberapa bayi itu ada yang tidak kuat dengan imunisasinya itu. Jadi istilahnya ya memang tetap obat pun pasti ada efek sampingnya ya. Apalagi kuman yang dilemahkan itu juga kalau imunitas bayinya itu nggak kuat, dia juga pasti bisa kena efek sampingnya. Tapi yang paling sering adalah demam. Kalau untuk yang sampai macam-macam, insya Allah nggak ada. Nah, kalau untuk DPT itu demamnya khas. Jadi begitu diimunisasi, sorenya bisa langsung demam. Itu. Oh, cepet ya? Cepet kalau DPT. Tapi kalau yang campak dan rubella itu demamnya justru nanti gitu. Jadi setelah 5 hari biasanya baru muncul demamnya. Oh, agak lama ya, sampai 5 hari ya. Berarti selama 5 hari itu setelah imunisasi campak dan rubella, orang tua tetap harus pemantauan ya dok ya? Iya, betul sekali. Nah kalau untuk mencegahnya, gimana kan ada beberapa orang tua yang takut tuh nanti anaknya jadi demam, ya, atau mungkin nanti malah jadi kejang habis demam gitu ya. Nah cara mengakalinya supaya dia tidak demam adalah sebelum imunisasi diperbolehkan minum paracetamol. Kemudian setelah imunisasi juga diperbolehkan langsung minum paracetamol. Makanya setiap kali habis imunisasi kan pasti dibawakan obat. Ya, obat paracetamol. Jadi sebelum muncul demam, minumlah paracetamol dulu ya untuk menjaga supaya tidak terjadi efek samping yang berupa demam seperti itu. Untuk mencegahnya ya dok ya? Oke, baik. Nah dokter, ini ada pertanyaan nih dok yang biasanya sering ditanyakan nih sama ibu-ibu nih ya terkait dengan pelaksanaan imunisasi. Nah misal nih dok,
anak dalam kondisi yang tidak fit, boleh nggak sih dok ikut imunisasi dok? Sebaiknya tidak ya, contohnya kayak anak-anak yang ada lagi sakit, demam, terutama demam ataupun batuk pilek, sebaiknya tidak melakukan imunisasi. Kenapa? Karena imunisasi itu kan kita memasukkan kuman, walaupun kumannya dilemahkan. Nah, kalau daya tahan tubuh pada saat sakit itu kan otomatis lagi turun ya. Kalau daya tahan tubuh sedang turun, otomatis dia tidak mampu melawan si kuman itu. Jadi takutnya semakin ngedrop, malah jadi sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya kapan boleh imunisasi ya kalau kondisinya benar-benar fit, karena supaya fokus hanya untuk memunculkan imunitas terhadap kuman yang dilemahkan di dalam vaksin tersebut. Oke, berarti memang harus benar-benar dijaga kondisinya sebelum imunisasi ya dok ya. Oke, nah dok, nggak terasa nih ternyata kita sudah lama banget nih bahas masalah vaksin nih dan khususnya untuk Bian. Menarik sekali ya dokter. Kayaknya ya, belum cukup ini waktunya. Untuk emak-emak itu ya kan rasanya pengen taunya banyak. Iya ya, keponya besar ya dok ya. Terus soal untuk anak sih dok ya. Oke. Nah, cuman mohon maaf nih ya dokter karena keterbatasan waktu, mungkin infus kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Next time ya, dokter kan pasti mau hadir lagi ya. Tentu saja. Topik-topik lain yang tentunya berkaitan dengan kesehatan dan tidak kalah menarik. Nah, baik Dokter Dian Emiria, mungkin ada pesan terakhir dari dokter untuk para pemirsa Infus. Untuk para ibu-ibu, jangan khawatir tentang Bian ya. Walaupun mempunyai efek samping, tetapi tujuannya imunisasi adalah meningkatkan kekebalan tubuh buat anak-anak kita. Mari kita sukseskan program Bian ya, untuk demi tumbuh kembang yang optimal anak-anak kita dan mencegah anak-anak kita dari sakit-sakit yang tadi diimunisasi tadi yang sangat banyak sekali itu, karena kalau sampai terkena sakit tersebut itu jauh lebih merepotkan. Tujuannya imunisasi adalah meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang sehat dan kuat. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih sekali Dokter Dian Emir. Jangan bosan-bosan hadir di program Infus. Nah, pemirsa, demikianlah Infus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.